Mas, soal jet pribadi itu gimana Mas? Itu milik Mas Kaisang atau dari perusahaan lain Mas? Mas Kaisang dari siang Mas. Mas, siang Mas. Aduh. Selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM. Pak Prabowo itu kan seorang gentleman, ya. Dan juga, tapi dia juga harus tahu juga bahwa gentleman itu bukan cuma hubungan antar sahabat atau hubungan antara atasan bawahan, tapi juga janji kepada rakyat. Seperti yang juga diungkapkan Habib, ya, saya nonton pembicaraan beliau juga ya soal itu ya, akan mengejar sampai ke Antartika. Sekarang pertanyaan kita ya, bagaimana dengan kasus gratifikasi? Dugaan gratifikasi. Atau dugaan blok Medan misalnya kan, itu juga harusnya ini yang ditangani. menimpa keluarga Pak Jokowi gitu maksudnya, Prof. Betul. Okay. Kenapa demikian? Kita memang harus menganut azas praduga tak bersalah. Tapi jangan kemudian itu tidak diungkap-ungkap kan, seperti sekarang KPK kan juga nggak berani. Saya beri contoh misalnya, masa KPK nggak tahu si Kaisang ada di mana gitu kan, sampai kemudian iklan anak hilang itu muncul di mana-mana gitu kan. Itu kan suatu penghinaan terhadap KPK. Kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di sana. Namun demikian, tentu pernyataan ini tidak boleh berhenti hanya sebatas di retorika, tetapi komitmen tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Tentu Presiden Prabowo tidak bisa mengejar sendiri para pelaku tindak pidana korupsi. Dibutuhkan instrumen untuk dapat secara efektif melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pernyataan Presiden Prabowo baru bisa dikatakan sungguh-sungguh atau dapat dipercayai jika yang pertama menurut saya adalah kembali mengindependenkan KPK sebagai instrumen pemberantas korupsi. Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih atas pernyataannya untuk menambah anggaran pemberantasan korupsi. Pernyataan ini kami pandang sebagai niat keseriusan beliau untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang bebas korupsi. Jadi moral KPK itu ditentukan oleh kemampuan dia untuk memisahkan antara naluri dia sebagai penegak hukum dan kondisi yang memungkinkan dia berhenti melakukan investigasi karena tekanan politik. Karena kita tahu bahwa KPK memang sejauh ini atau pada akhirnya harus didudukkan kembali sebagai peralatan presiden. Dan kita juga harus mendorong sidik itu si Kaisang Ayu atau siapa namanya itu dan Bobi ya. Iya, dalam kasus Medan. Kahyang, Blok Medan. Betul. Si Kaisang, Gibran dan si siapa nih Raffi Ahmad ya bisa kemudian bergabung di sebuah proyek bersama Sinarmas Group ya untuk proyek PSN ya, proyek strategis nasional untuk wilayah PIK ya, dan BSD. Pertanyaan saya gitu aja. Tapi sekali lagi moral publik menginginkan KPK untuk memulihkan filosofi keadilan atau tuntutan terhadap penegakan hukum. Jadi KPK ada dalam dilema, tapi dilema itu dengan mudah diatasi sebetulnya. Kalau KPK tunjukkan aja bahwa semua dugaan publik dan laporan publik itu harus dia
fasilitasi atau dia teruskan langkah hukumnya, langkah penyelidikannya tuh. Dan kasus-kasus yang selama ini dilaporkan oleh publik melalui demonstrasi, melalui titipan informasi, semua itu seharusnya sudah bisa dimulai diproses oleh KPK. Saya akan kejar koruptor sampai lubang semut, pasti nggak mungkin. Kenapa? Lubang semut kecil banget. Kedua, saya akan kejar sampai Antartika. Saya baru baca tadi, minus 89. Yang mau lari ke sono siapa? Yang mau lari ke sono meninggal, yang ngejar juga meninggal. Minus 89, bos, gue baca benua Antartika itu.